teman-teman buruh seluruh Indonesia. Kami dari Media Perjuangan Cirebon hari ini ada di satu agenda FSPMI dalam agenda pendidikan guru perempuan. Seperti kita ketahui bahwasannya guru perempuan sampai saat ini masih mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan di perusahaan. Oleh karena itu, kita hari ini mencoba berbincang-bincang dengan Ketua Konsulat Cabang FSPMI Cirebon Raya serta Saudari Intan Alia Handayani dan juga selaku buruh di Kabupaten Cirebon. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih kondisi perburuhan di Cirebon, khususnya tentang guru perempuan. Langsung saja kita bertanya kepada Pak Asep Pediatono selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Cirebon Raya mengenai bagaimana sih perburuhan di Cirebon ini. Selamat siang. Selamat siang, Bung Trian. Selamat siang, Mbak Intan. Seperti kita ketahui Pak Asep, bahwasanya memang sampai saat ini pun masih banyak guru-guru perempuan. Bukan hanya di Cirebon atau bahkan di Indonesia, memang masih banyak guru perempuan itu masih tertindas. Tapi kita untuk skop wilayah Cirebon sendiri, bagaimana nih pendapat Bung Asep Pediatono selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Cirebon Raya menyikapi bagaimana sih guru perempuan itu harus mendapatkan hak-haknya, apalagi masih banyak guru perempuan yang belum berserikat pekerja. Itu saya minta pendapatnya dari Bung Asep Pediatono. Oke, Bung Trian yang saya hormati, luar biasa ini ada Mbak Intan Alia Handayani yang cantiknya luar biasa. Siap. Cuman saya yang dipakai masker ini, nggak kelihatan. FSPMI Cirebon Raya kan memang masih dari segi keanggotaan perempuan, ini kan masih belum banyak nih. Padahal kita lihat sampai sekarang ini pun banyak perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh kaum-kaum perempuan. Nah ini bagaimana mungkin cara menyadarkan dari guru-guru perempuan bahwasanya ayolah kita berserikat pekerja, karena dengan berserikat pekerja kita akan menjadi kuat dan bermartabat seperti itu. Jadi gini Bung Trian, sebelumnya akan saya paparkan banyak hal, diantaranya sebelum kita masuk dalam adanya penindasan ataupun yang kurang menyenangkan pada kaum buruh perempuan. Pertama saya akan bicara flashback tentang sejarah kita. Indonesia terbangun bukan hanya unsur dari laki-laki saja, tapi ada unsur perempuan pun yang dimana salah satu perjuangan untuk memerdekakan negara kita Republik Indonesia. Dulu para pejuang kita, mungkin kita ketahui, adapun dari kalangan perempuan yang ingin memperjuangkan memerdekakan, salah satunya ada dari Cut Nyak-Dien, ya kan, yang dimana ingin memerdekakan Indonesia dari para kaum kapitalisme atau kaum imperialisme yang dimana sudah mengekang Indonesia pada masa lampau. Artinya saat ini kita FSPMI dalam konteks di sini bahwa kita kecenderungan terhadap buruh perempuan yang dimana kita dalam program kita FSPMI tujuan kita adalah knowledge is power, pengetahuan adalah sebuah kekuatan, khususnya adalah pada buruh perempuan. Tadi yang disampaikan Bung Trian betul adanya bahwa sampai hari ini mungkin dari total yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya dari ribuan pekerja perempuan, mereka belum begitu paham tentang apa yang menjadi hak dari pekerja tersebut, ya kan. Kemudian kita FSPMI sepakat bahwa kita harus dengan konsekuensi kita bahwa kita harus mengorganisir atau mengorganize dari teman-teman pekerja perempuan. Pertama adalah untuk mengetahui betapa pentingnya pekerja itu berserikat. Itu yang kita lakukan sampai hari ini untuk bagaimana menyadarkan terhadap kelas pekerja khususnya perempuan untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak pekerja.
Itu bagi mereka yang belum berserikat. Dan adapun ketika yang sudah berserikat, mereka pun harus kita topang dengan keaktifan mereka, bahwa mereka aktif untuk bagaimana mensuarakan suara-suara perempuan, entah itu adalah di tingkatan pabrik ataupun di tingkatan wilayah. Agar kita ketahui ada beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan, atau sederhananya adalah terkaitan regulasi yang di dalam Undang-Undang 13 terkaitan cuti haid, ataupun terkaitan melahirkan, ataupun terkaitan masalah dan lain-lain terkaitan perempuan, atau masih ada diskriminasi di perusahaan antara laki-laki atau perempuan, ya kan? Laki-laki upahnya tinggi, perempuan masih upahnya rendah. Itu bisa terjadi. Maka sebelum itu kita mencoba hari ini dengan teman-teman SPMI bagaimana kita melakukan penyadaran kelas, yaitu knowledge is power. Judul kita itu adalah pengetahuan sumber segala sesuatu. Kalau kita tidak punya pengetahuan, mungkin guru-guru di Cirebon ini masih yang harus kita topang untuk sumber pengetahuan tadi, bahwa perubahan itu dilakukan bukan oleh banyak orang, tapi segelintir orang dahulu. Sedikit orang, sedikit, begitupun dengan adanya perempuan-perempuan dengan kesadarannya untuk memperjuangkan terkaitan hak-hak mereka. Dengan apa caranya? Mari kita berserikat. Kalau kita nggak berserikat sulit, karena kita ketahui di Kabupaten Cirebon sendiri masih walaupun sekarang sudah mulai ada kemajuan dengan adanya banyak perusahaan-perusahaan atau pekerja-pekerja di tingkat perusahaan untuk berserikat pekerja. Ini suatu hal luar biasa. Kita apresiasi dengan adanya mungkin era digital yang saat ini yang mudah kita ketahui, dengan ada YouTube ataupun adanya Facebook ataupun adanya WhatsApp, media-media tersebut yang memudahkan orang-orang mengetahui tata letak di mana mereka ini tentang serikat pekerja. Itulah yang kita lakukan sampai hari ini. Metode-metode kita ya kita awali dengan cara tadi memberikan edukasi kepada pekerja perempuan. Bagaimana mereka untuk mensuarakan suara-suara perempuan. Seperti kita kembali dahulu, ketika para pejuang kita kemerdekaan, mereka melakukan mengorganize dengan cara bagaimana untuk mensuarakan suara perempuan pada saat itu. Begitu kira-kira Bung Trian yang bisa saya sampaikan kepada Bung Trian. Ya, itu menurut Pak Asep ya dari Betul. Sabang, Kabupaten Cirebon Raya. Saat ini kita juga kehadiran Mbak Intan Handayani, pelaku buruh di Kabupaten Cirebon juga. Kita juga akan menanyakan bagaimana sih buruh perempuan itu di Cirebon. Apakah memang saat ini masih ada kecenderungan ketakutan atau seperti apa? Kita tanya langsung nih kepada Mbak Intan Handayani. Mbak Intan nih, sebagai seorang perempuan sekaligus buruh perempuan di Kabupaten Cirebon, apa nih yang Mbak tangkap selama ini, hal-hal yang seolah-olah menjadi sesuatu yang menghalangi bagi perempuan itu untuk berserikat pekerja? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bung Trian. Menurut saya sih yang menghalangi mereka buat berserikat itu karena takut akan adanya di PHK. Padahal sih kalau saya ketahui ya, di Cirebon itu banyak perempuan yang masih diskriminasi oleh perusahaannya. Misal, kebanyakan sih ini ya, apa namanya, selama saya tahu tuh toilet. Toilet itu kebanyakan bareng sama laki-laki. Terus apa namanya, masalah cuti sama melahirkan itu kan masih belum sesuai dengan undang-undang. Terus ya mungkin ke PHK dan takut. Ada juga yang misalkan berserikat hanya cuma ikut-ikutan, ada, tapi ya kebanyakan sih ya takut, karena takut di PHK. Jadi kan Mbak Intan tadi sudah mengungkapkan ketakutan. Mungkin Mbak Intan sudah melakukan apa nih selaku buruh di SPMI Cirebon Raya juga?
apa sih yang sudah dilakukan nih oleh Mbak Intan untuk mengajak teman-teman buruh perempuan juga? Apa memang tidak ada informasi yang masuk selama ini kepada buruh-buruh perempuan di Kabupaten Cirebon sehingga mungkin perkembangannya agak lambat ataupun seperti apa nih? Kalau masalah itu sebenarnya dari saya sendiri udah ngasih informasi, misalkan kalau perempuan-perempuan Cirebon itu sebenarnya masih malu-malu, Bung Trian. Malu-malu ya. Jadi ayo nih kumpul-kumpul, kita tuh harusnya misal kumpul masak-masak kah, pasti mau. Cuman masih masih malu-malu aja gitu. Soalnya kan masih baru-baru juga sih, belum mengerti juga. Terus ya kita sendiri kan dari DPP, dari MSPMI, KC juga inginlah misalkan di Cirebon itu ada yang namanya biro perempuan. Bahkan misalkan kita audiensi gitu kan, saya tuh pengennya audiensi itu adalah suara perempuan gitu, 1 atau 2 orang gitu yang menyuarakan gitu. Nah gitu sih. Nah ini Pak Sep, tadi kan sudah diungkapkan juga nih oleh Mbak Intan bahwasanya memang ada hal-hal yang belum memaksimalkan buruh-buruh perempuan itu untuk bekerja. Bagaimana nih tanggapan Pak Asep nih? Jadi gini, Mbak Intan, Pak Trian, Bung Trian, sebenarnya itu sebuah masuk analisa kami terkaitan masalah ketakutan buruh, ya kan, ketakutan para pekerja perempuan ataupun terjadinya diskriminasi. Itu sebenarnya kalau kita garis bawahi adalah permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pekerja perempuan itu adalah tentang masalah edukasi, tentang pengetahuan mereka, di mana mereka karena sumber pengetahuan ini menjadi sebuah keberanian. Kalau kita tanpa ada pengetahuan nggak akan berani, kan gitu kira-kira. Jadi yang terjadi di lapangan mungkin, ya kan, saya nggak tahu fakta realnya, tapi kalau saya ingin membantah sebuah teori tadi yang disampaikan Mbak Intan, memang perempuan ini dengan alamiahnya pasti bukannya hanya perempuan, laki-laki pun sama kecenderungannya pun alamiahnya mereka itu ketika dia tidak tahu, tidak mengalami sebuah penindasan, mereka tidak akan punya arah ke depan, kan kira-kira begitu. Artinya kenapa kita FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, khususnya adalah Cirebon Raya, melakukan upaya-upaya terhadap pekerja perempuan adalah untuk bagian untuk mengedukasi teman-teman. Mengedukasi teman-teman, bukan kalau sederhananya kita, bukan hanya untuk masuk ke SPMI, tapi mengedukasi kepada pekerja-pekerja, buruh-buruh perempuan untuk berserikat. Dengan ketakutan tersebut, maka kita dengan cara kita adalah kita lakukan dengan duduk bersama. Tujuannya adalah memaparkan bahwasanya ketika tadi berserikat takut di PHK, dan itu sudah ketika undang-undang mengatur tentang kebebasan berserikat, siapapun boleh berkumpul, berserikat, ya kan. Tapi memang lagi-lagi pengetahuan lah yang menjadi halangan teman-teman. Maka kita coba dalam beberapa rangkaian yang kita lakukan sampai hari ini adalah untuk bagaimana perempuan ini maju, dengan diantaranya adalah dengan mengedukasi. Memang kita ketahui bersama, khususnya kita Cirebon Raya, wilayah Cirebon Raya lah, terhadap perempuan tadi untuk bagaimana peningkatan terhadap masalah kecenderungan masalah mereka sendiri, yaitu adalah masalah hak-hak mereka. Coba kita upayakan dengan cara ya tadi mengedukasi. Tanpa edukasi, saya yakin teman-teman tidak akan tergerak. Maka kita sebuah tim-tim kita ini sengaja kita buat ini untuk mengedukasi teman-teman. Berapa pentingnya kita berserikat? Karena kita harus ketahui bersama, serikat pekerja itu adalah sarana para pekerja atau alatnya para pekerja untuk menyuarakan yang ada di perusahaan. Kalau metode kita, saya selalu sampaikan, perubahan itu pertama kali sekecilnya dilakukan oleh diri kita sendiri. Minimalnya adalah kita rambutnya panjang, harus rapi sebelum berangkat kerja. Biasanya berangkatnya telat, kita minimal adalah 5 menit sebelum masuk kita sudah ada di tempat kerja. Dan kemudian adalah teamwork di tempat kerja ini, semangat menjalinkan teamwork, bukan hanya di organisasi, teamwork di organisasi saja, tapi teamwork, kerjasama tim di perusahaan pun harus kita jalin. Artinya adalah apa? Semakin kita meningkat
meningkatkan output di perusahaan, maka kita tingkatkan juga tingkat kesejahteraan dari para pekerja. Tapi kadangkala pekerja itu masih jauh gitu kira-kira. Begitu kira-kira, Bung Trian. Siap. Oke, mungkin kita waktu terbatas juga pastinya Mbak Intan juga. Artinya mungkin saya tarik kesimpulan, artinya edukasi adalah hal yang penting. Betul. Kan begitu. Tadi diungkapkan juga adalah knowledge is power. Betul. Dengan ilmu kita bisa menaklukkan kan ibaratnya. Betul. Itu. Terima kasih Pak Asep. Siap. Fedi Hartono selaku Ketua Konsulat Cabang Resmi Cirebon Raya, juga Mbak Intan selaku guru di Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang. Mungkin kita akan berbincang dalam tema yang berbeda. Betul. Baik, teman-teman guru di Indonesia, mungkin singkat ya perbincangan kita hari ini. Kita akan sambung dalam agenda-agenda yang lain, dalam pembahasan yang lain. Sampai bertemu lagi di Media Perjuangan Cirebon. Hidup guru, hidup guru, hidup guru.